Alhamdulillah dikasih 2 jajan lagi nih cuy dari aplikasinya. Lumayan bisa lumer dengan limit gede, dan pastinya untuk aplikasi ini aman banget tanpa sebar data. Buruan kan gaskan, siapa saja bisa dicairkan di aplikasi ini. Recommended buat kalian yang masih pemula dan juga masih pelajar ataupun masih mahasiswa. Buruan gaskan sebelum habis diborong para pinjolers dan garbuyers. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol ataupun mungkin udah pada gaskan lagi di beberapa aplikasi pinjol, baik aplikasi yang legal, yang udah gede ataupun masih kecil atau udah sedang ya. Nah, itu tergantung dari kalian ya, dan kalian yang sesuaikan dengan pengajuan kalian ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang recommended banget buat kalian yang masih pemula, masih pelajar, ataupun masih mahasiswa yang berumur 18 tahun ya. Karena di aplikasi ini memang paling banyak dicairkan yaitu yang masih pemula ya biasanya. Memang ada beberapa orang juga yang dicairkan dengan melakukan pengajuan menggunakan akun lama, tetapi paling banyak sih menggunakan akun baru ataupun akun fresh ya. Dan pastinya di sini gua mengajukan dengan data pribadi sendiri, tanpa data busuk, tanpa data fake, dan tanpa gunakan jasa joki ya. Nah, ntar gua akan bagikan tipsnya buat kalian ya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya, dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue tercairkan dengan peminjaman 1.500.000, dan yang harus gue kembalikan yaitu adalah 1.701.000. Nah, di sini tenornya 14 hari. Sebenarnya ini nggak rendah-rendah banget. Bisa dikatakan paling sedikit sih untuk di pinjol-pinjol legal OJK ya, namun masih dalam batas wajar juga. Soalnya ini masih pengajuan baru, data fresh, dan juga belum pernah meminjam sebelumnya, jadi memang wajar kalau dapat tenor seperti ini. Tetapi yang gua nggak sangka sudah bisa mendapatkan limit yang gede seperti ini ya. Dan biasanya sih hanya biasanya sih yang dapat peminjaman limit gede kadang orang-orang yang sudah beberapa kali mengajukan. Tetapi kalau untuk aplikasi ini sudah lumayan gede sih, walaupun tenornya masih sangat rendah, namun nggak masalah. Yang penting bisa cair terlebih dahulu. Untuk urusan tenor itu belakangan ya cuy. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu video. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini tentuan nama aplikasinya itu Find Plus, dan untuk aplikasi Find Plus ini tentunya kalian bisa gaskan dimanapun dan kapanpun. Serta aplikasi ini memang dia nggak sebesar aplikasi Cairin, KP, Kredivo, dan lain-lain. Tetapi kalau untuk masalah limitnya nggak bisa ditanyakan ya. Soalnya aplikasi ini dari dulu limitnya stabil terus ya. Memang untuk tenornya kadang masih agak rendah, namun nggak masalah. Untuk tenor itu nanti kita naikkan belakangan aja. Yang penting udah cair terlebih dahulu. Dan di sini untuk aplikasi Find Plus ini, gue kurang tahu apa saudaranya. Nanti kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar, biar kita bisa gaskan bareng ya cuy. Nah, oke, nggak usah berlama, kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia tentuan nama aplikasinya itu Find Plus, pinjaman ringkas yang dideveloper oleh PT Rezeki Bersama Teknologi. Dan untuk aplikasi ini tentunya sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Dan kalau kalian pengen download bisa langsung masuk ke Google Play Store, kalian masuk ketika nama aplikasinya, download, dan langsung ajukan. Kalau untuk pengguna App Store sih atau pengguna iPhone kayaknya belum ada sih ya cuy. Nah, di sini kalian lihat untuk terakhir di update-nya itu pada tanggal 25 November 2021 sudah ada jumlah downloadnya baru mencapai 1 juta sih, belum terlalu tinggi-tinggi amat. Rating 4,4, ulasan 320.000. Dan di sini kalian bisa lihat untuk aplikasinya ini di sini dia resmi berizin OJK. Ini ada nomor registrasinya. Brosurnya lumayan menarik. Di sini ada step 1, 2, 3 untuk pengisian datanya sama seperti biasanya ya. Kemudian tersedia berbagai pilihan produk, dan ada pinjaman usaha juga kalau kalian ingin mengajukan pinjaman usaha, dan ada pinjaman harian. Nanti kalian tinggal pilih. Untuk pengisian datanya mudah karena hanya ada informasi pribadi, informasi kontak, KTP, dan informasi rekening bank.
Kemudian di sini remindernya otomatis nanti akan diberitahukan ya, tanggal jatuh temponya kapan, telatnya berapa hari ya, dan lain-lain ya. Nah, kemudian di sini cara pembayarannya beragam, bisa melalui berbagai macam metode pembayaran. Jadi nggak pusing ya kalau untuk membayarkan terus metode pembayarannya nggak bisa, kalian bisa ganti ke metode lainnya. Selanjutnya di sini untuk aplikasinya ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam. Namun saran gua kalau kalian ingin bertanya seputar pengajuan kalian ataupun seputar pertanyaan pencairan kalian, jangan tanyanya di sini, langsung ke customer service dari aplikasinya aja ya, biar gampang ya cuy. Nah, oke, kemudian kita ke detail aplikasinya. Di sini kalian bisa lihat untuk informasi produknya, nominalnya 500.000 hingga dengan 2.400.000. Adapun biaya bunganya mulai dari 0,1% untuk pinjaman usaha mikro dan 0,2% untuk pinjaman harian. Bunga tahunannya tertinggi APR-nya 24% per tahun. Biaya layanan yang kompetitif mulai dari 0,21%, tenornya dari 91 hingga dan 120 hari. Contoh pinjaman 2 juta rupiah sampai 120, ada contoh simulasinya bisa kalian lihat. Nah, di sini untuk peminjaman harus warga negara Indonesia dan berusia 22 tahun ya. Nah, ini udah naik lagi ya cuy untuk umurnya. Jadi udah nggak bisa untuk umur 18 dan minimal sih 22 tahun dan memiliki ID ataupun KTP dan juga bukti penghasilan. Nah, di sini kalian bisa lihat ada nomor teleponnya, email dan lain-lain. Kemudian di sini aplikasinya dirilis sejak 29 Mei 2019 dan tentunya dia dideveloper oleh PT Rezeki Bersama Teknologi ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita nggak usah berlama, langsung aja masuk ke aplikasinya. Ini ya teman-teman tampilan awal dari aplikasi Find Plus ya. Dan untuk aplikasi Find Plus ini lumayan beda juga setelah diperbarui ya. Nah, di sini kalian bisa lihat dia hanya mengakses informasi lokasi GPS dan juga kamera. Jadi dia nggak bisa mengakses data kita, kontak dan lain-lain ya. Itu pun kalau untuk mengakses kamera lokasi harus kita izinkan ya. Kalau kalian nggak mau izinkan ya nggak masalah ya. Nah, di sini kalian tekan izinkan aja. Kemudian di sini tampilannya seperti ini. Ada peminjaman usaha ya. Namun ini peminjaman usaha ini waduh akan sulit banget kalau masih pengajuan baru. Ini biasanya yang sudah beberapa kali ngajuin dan memang membutuhkan modal gede untuk melakukan peminjaman di aplikasi ini ya. Nah, serta dokumen yang lengkap banget. Nah, di sini sudah legal OJK dan AFPI serta bagian dari Kominfo. Kemudian untuk jumlah maksimum peminjaman untuk di awal itu adalah 5 juta rupiah ya. Nah, di sini kalian tekanlah aja ajukan sekarang. Kemudian di sini karena pengajuan gua ditolak ya. Sebenarnya gua udah pernah ngajuin dengan akun ini tetapi ditolak. Jadi belum bisa mengakses layanan ini untuk sementara waktu. Nah, bisa mencoba lagi nanti ataupun kalian diarahkan untuk ke produk-produk lainnya ya dari aplikasi ataupun dari aplikasi yang bekerja sama ataupun bermitra dengan aplikasi Find Plus ini, seperti pinjam gampang ya, kemudian Klik Kami, Julo, Credit List, KTA Kilat dan lain-lain. Nah, ini semuanya aplikasi legal OJK, tetapi kalau mau mengajukan ini pastinya kalian harus download dulu aplikasinya ya. Nah, jadi dia nggak mengajukan langsung di aplikasi Find Plus biasanya ya cuy. Nah, ini masuk ke pihak ketiga ya, dan nanti kalian tinggal ajukan aja. Tetapi kalau kalian mau menunggu dan fokus mengajukan di aplikasi Find Plus, kalian tinggal tunggu aja di sini sampai memang benar-benar udah bisa mengajukan ya. Nah, jadi kalian datanya harus lengkap banget. Nah, di sini kalau kalian ingin bertanya terkait pengajuan kalian ataupun menyampaikan keluhan, bisa kalian lihat aja di sini ya. Nah, untuk mengajukan peminjaman itu kalian bukan berusia 22 tahun ya. Di sini kalau di detailnya tadi 22, kalau di aplikasinya minimal 21 tahun ya, dan memiliki email pribadi, kemudian menggunakan wajib ya ponsel Android ya. Berarti memang untuk pengguna iPhone belum bisa, dan juga memiliki penghasilan. Nah, di sini untuk kota mana saja itu dia seluruh wilayah Indonesia ya. Jadi kalian mau dimanapun itu bisa. Dan untuk jam operasionalnya itu jam 9 sampai jam 12 pagi dan jam 1 siang sampai dengan jam 5 sore ya. Nah, ini kalian bisa lihat aja semuanya untuk pertanyaan seputar aplikasi dan pengajuannya ya. Nah, oke, sedikit tips dari gua, jika kalian ingin cair cepat di aplikasi ini, pastinya kalian ngajukan di pagi hari saja. Soalnya takutnya kuotanya habis dan kalian malah menunggu besoknya lagi ya.
ya, apalagi saat ini lumayan banyak juga yang mengajukan ataupun borong di aplikasinya. Nah, buat kalian yang masih pemula, nggak usah ngajuin tinggi-tinggi banget ya, 1 juta aja maksimal udah lumayan ya. Soalnya takutnya kalau kalian mengajukan tinggi, itu bisa jadi di auto ya, dan kalian malah kesulitan untuk mengajukan kembali ya. Soalnya di sini kalaupun kalian di auto hari ini, itu belum bisa langsung mengajukan lagi hari ini ya, harus menunggu beberapa hari lagi cuy, dan itu memakan waktu lagi. Bang.